Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Last Stories, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungannya, amin amin ya robbal alamin. Kembali ke channel kebanggaan kita yang selalu menyajikan cerita-cerita tentang kehidupan dari kisah pertengkaran, perselingkuhan dan kisah cinta. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Duka di balik persalinan, pengkhianatan dua jiwa. Andini, seorang wanita yang kuat dan penuh kasih, tengah menghadapi momen paling istimewa dalam hidupnya, melahirkan anak pertamanya. Namun di saat dia berjuang dengan harapan dan cinta, suaminya, Randy, justru terlibat dalam perselingkuhan yang tak termaafkan dengan Laras, sahabat terbaik Andini. Di tengah kebahagiaan kelahiran, Andini ditinggalkan sendiri di rumah sakit, sementara Randy dan Laras asyik menikmati hubungan terlarang mereka. Tak lama kemudian, kebenaran yang pahit terungkap. Bukan hanya hatinya yang hancur, tetapi juga kepercayaannya pada cinta. Namun Andini bukan wanita yang akan menyerah begitu saja. Di balik kesedihannya, dia mulai merencanakan pembalasan yang teliti dan mendalam. Andini akan memastikan bahwa Randy dan Laras merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia alami. Dia tak akan membiarkan mereka bahagia di atas rasa sakitnya. Saat pengkhianatan, cinta, dan balas dendam berkelindan dalam kisah ini, Andini membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita yang terluka tidak dapat diremehkan. Dia akan bangkit, mengubah duka menjadi kekuatan, dan memastikan bahwa mereka yang mengkhianatinya tidak pernah merasakan kedamaian. Bagaimana nasib Randy dan Laras setelah Andini mengambil kendali penuh atas hidupnya? Mampukah cinta bertahan setelah dikhianati, atau balas dendam menjadi satu-satunya jalan? Sudah siap mengikuti kisah Andini yang penuh dengan emosi, pengkhianatan, dan balas dendam? Jika kalian penasaran dengan perjalanan hidup Andini dalam menghadapi pengkhianatan suami dan sahabatnya sendiri, like untuk mendukung cerita yang penuh ketegangan ini. Tulis komen di bawah tentang bagaimana kalian berharap Andini membalas semua rasa sakit yang ia alami. Apakah kalian mendukung Andini atau justru ingin melihat hal yang tak terduga? Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan bab-bab seru dan dramatis berikutnya. Ayo, ikut Andini dalam perjuangannya menemukan kebahagiaan sejati. Bunga mawar kilauan. Di balik kebahagiaan yang rapuh, Andini berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, tangan lembutnya membelai perut buncit yang semakin besar setiap harinya. Tersenyum sendiri, ia mengingat semua perjuangan dan pengorbanan yang ia dan Randy lalui bersama selama 1 tahun pernikahan mereka. Sebentar lagi, kehidupan mereka akan semakin sempurna dengan kehadiran sang buah hati yang selama ini mereka nantikan. Hari-hari menjelang kelahiran begitu mendebarkan bagi Andini. Rumah kecil yang mereka tinggali penuh dengan pernak-pernik bayi yang sudah tertata rapi, selimut mungil, baju-baju lucu, dan mainan berwarna-warni menghiasi setiap sudut kamar bayi. Andini telah mempersiapkan segalanya dengan penuh cinta dan harapan. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu hatinya, perubahan sikap Randy, suaminya. Randy, yang dulu selalu ada di sampingnya, kini semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia tampak cemas dan gelisah akhir-akhir ini, sesuatu yang sulit diabaikan oleh Andini. Setiap kali Andini bertanya, Randy selalu menjawab singkat, seolah-olah tidak ingin berbicara panjang lebar.
banyak pekerjaan di kantor, sayang, katanya dengan senyum tipis, namun tatapan matanya kosong. Sesuatu dalam nada suaranya mengusik Andini, membuatnya berpikir bahwa ada hal yang tidak beres. Meski begitu, Andini berusaha menepis kecurigaannya. Mungkin memang benar, Randy hanya lelah, pikirnya. Bagaimanapun, Andini sangat mempercayai suaminya. Mereka sudah melalui banyak hal bersama, dan Randy selalu menjadi pria yang penuh perhatian. Namun, keyakinan itu perlahan-lahan mulai terkikis ketika Laras, sahabat terbaik Andini, mulai lebih sering datang berkunjung. Laras, wanita yang selalu ceria dan penuh pesona, adalah sahabat sejak masa kecil Andini. Mereka berbagi banyak kenangan bersama, mulai dari sekolah hingga dewasa. Bagi Andini, Laras adalah orang yang bisa dia andalkan, teman curhat dan pendukung setia. Ketika Andini hamil, Laras adalah orang pertama yang datang untuk membantu. Ia tak segan-segan datang ke rumah hampir setiap hari, membantu Andini menyiapkan berbagai keperluan bayi, bahkan ikut menemani Andini saat Randy sedang sibuk di luar. Namun, meski Andini merasa nyaman dengan kehadiran Laras, ia mulai merasakan ada yang aneh. Beberapa kali, saat Laras dan Randy berada di satu ruangan bersama, Andini melihat tatapan aneh di antara mereka. Awalnya, Andini menganggap itu hanya perasaannya saja. Mereka berdua memang sudah dekat, mengingat Laras sering menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Tetapi, semakin hari, perasaan aneh itu semakin sulit diabaikan. Laras tampak terlalu nyaman dengan kehadiran Randy. Ketika mereka berbicara, tawa Laras terdengar lebih lama, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Suatu hari, ketika Andini sedang duduk di ruang tamu sembari menyusun daftar kebutuhan bayi, dia mendengar Laras dan Randy berbicara pelan di dapur. Andini tidak bisa mendengar dengan jelas, namun ada ketegangan di dalam percakapan mereka. Penasaran, Andini mencoba mendekat, tetapi percakapan mereka tiba-tiba berhenti begitu ia muncul di dapur. Andini! Lagi apa di situ? Aku tadi cuma nanya Randy soal kerjaan, biar dia nggak terlalu stres, kata Laras sambil tersenyum lebar, namun senyumnya terasa sedikit dipaksakan. Andini hanya mengangguk kecil, mencoba mengusir pikiran buruk yang tiba-tiba muncul. Namun, perasaan di balik senyuman yang pudar. Andini berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, memperhatikan bayangan dirinya yang sekarang berbeda. Perut buncitnya semakin besar, menandakan hari-hari persalinan yang semakin dekat. Setiap gerakan lembut dari bayi dalam kandungannya membuatnya tersenyum sendiri, meskipun di hatinya ada sedikit kecemasan. Dia tahu, sebentar lagi hidupnya akan berubah drastis dengan hadirnya buah hati yang selama ini ia dan Randy nantikan. Andini menatap ke sekeliling kamar, penuh dengan pernak-pernik bayi yang telah ia siapkan dengan penuh cinta. Baju-baju mungil yang dilipat rapi di lemari, tempat tidur bayi yang telah dipasang dengan spray berwarna pastel, hingga boneka-boneka lucu yang ia beli sejak bulan lalu. Semuanya tampak sempurna. Namun, seiring dengan persiapan untuk menjadi seorang ibu, Andini tak bisa menahan perasaan gelisah yang perlahan-lahan menyelinap di dalam hatinya. Sudah beberapa minggu ini Randy, suaminya, tampak berubah. Dia tidak lagi pulang tepat waktu seperti biasanya. Setiap kali Andini menanyakan alasan keterlambatannya, jawabannya selalu singkat dan terburu-buru. Ada kerjaan yang harus diselesaikan, sayang. Tatapan mata Randy, yang dulu penuh cinta dan perhatian,
kini tampak jauh dan dingin. Di balik semua alasan pekerjaan yang ia berikan, ada sesuatu yang mengusik hati Andini. Rasa cemas dan curiga mulai tumbuh. Andini bukan tipe orang yang mudah cemburu, tapi kali ini, nalurinya sebagai seorang istri tidak bisa diabaikan. Rasa sepi mulai merambati hari-hari Andini, meskipun dia dikelilingi oleh persiapan kelahiran yang seharusnya membawa kebahagiaan. Di tengah perasaan gelisahnya, Andini menemukan kelegaan dalam kehadiran Laras, sahabat karibnya sejak kecil. Laras adalah sosok yang selalu ceria, penuh perhatian, dan seolah-olah bisa membaca pikiran Andini tanpa perlu dijelaskan. Ketika Andini hamil, Laras adalah orang pertama yang datang dengan sejuta bantuan, membelikan kebutuhan bayi, membantu menata rumah, dan menemani Andini saat Randy sedang sibuk. Namun, meski kehadiran Laras semula membawa ketenangan, perlahan-lahan Andini mulai merasa ada sesuatu yang salah. Setiap kali Laras dan Randy berada di satu ruangan, Andini merasakan ketegangan halus di antara mereka yang sulit dijelaskan. Mereka sering tertawa bersama, berbagi obrolan ringan yang sepertinya hanya bisa mereka pahami, dan Andini merasa seperti orang luar di tengah percakapan mereka. Pernah suatu kali, ketika Laras datang berkunjung, Andini sedang beristirahat di sofa ruang tamu. Ia mendengar suara Randy dan Laras dari dapur, berbicara pelan seolah-olah tidak ingin didengar. Rasa penasaran menguasai Andini, tapi dia memilih untuk tidak bergerak. Dia ingin percaya bahwa tidak ada yang salah, bahwa semua itu hanya ketakutannya saja. Namun, saat Laras dan Randy kembali ke ruang tamu, ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat jantung Andini berdegup lebih cepat. Laras melemparkan senyum ceria, seperti biasanya, namun Andini menangkap kilatan aneh di matanya, seolah-olah ada rahasia yang disembunyikan. "Din, kamu udah siap-siap buat kontrol lagi ke dokter minggu depan?" tanya Laras dengan nada santai, sambil melirik ke arah Randy. "Aku bisa anterin kamu kalau Randy lagi sibuk di kantor." Andini mengangguk pelan, berusaha tersenyum. "Iya, mungkin aku minta tolong kamu deh kalau Randy nggak bisa." "Tenang aja, aku selalu siap buat kamu," jawab Laras sambil tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar sedikit berbeda di telinga Andini sekarang. Ada sesuatu yang berubah dalam cara Laras memperlakukannya, sesuatu yang tidak bisa Andini abaikan. Malam itu, saat Randy sudah tidur di sampingnya, Andini terjaga dengan pikiran yang tidak tenang. Dia menatap wajah suaminya yang terlelap, mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka berbicara dengan jujur dan terbuka. Rasanya sudah lama sekali. Setiap kali Andini ingin membicarakan sesuatu, Randy selalu sibuk. Entah sibuk dengan pekerjaan, dengan teleponnya, atau dengan pikirannya sendiri yang tampaknya semakin jauh dari Andini. Waktu terus berjalan, dan rasa cemas itu semakin kuat. Ketika Andini mencoba bertanya tentang hubungan Randy dan Laras secara halus, Randy selalu mengelak dengan candaan. "Ah, kamu ini. Laras kan sahabat kamu. Dia sering main ke sini karena mau bantu kamu, bukan karena apa-apa," kata Randy suatu malam, saat Andini bertanya apakah dia merasa nyaman dengan seringnya Laras datang ke rumah. Andini mencoba percaya, namun rasa ragu tidak pernah benar-benar pergi. Seiring berjalannya waktu, Andini semakin merasa terjebak dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman baginya. Sementara Randy semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan, Andini mulai merasakan kehadiran Laras yang kini terasa seperti ancaman. Laras yang dulu ia percayai sepenuhnya,
kini justru menjadi sosok yang membangkitkan ketidaknyamanan di hatinya. Suatu sore, ketika Andini sedang membersihkan kamar bayi, dia mendengar suara dering telepon Randy yang tertinggal di atas meja. Tak biasanya, Andini merasa tergoda untuk melihat layar ponsel itu. Dia tahu itu bukan hal yang seharusnya dilakukan, tapi rasa penasaran yang menyiksanya tak bisa lagi ditahan. Dengan tangan gemetar, Andini meraih ponsel itu dan melihat notifikasi dari Laras. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat dunia Andini runtuh seketika. Jangan lupa ketemu di tempat biasa nanti malam. Aku rindu kamu. Andini menjatuhkan ponsel itu dengan suara gemerincing yang tajam. Kakinya lemas, dan jantungnya berdegup kencang. Selama ini, dia berharap semua ketakutannya hanyalah bayangan buruk yang tidak nyata. Tapi pesan itu adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Laras, sahabat terbaiknya, telah melangkah jauh melampaui batas persahabatan. Dan Randy, suaminya yang ia percayai sepenuh hati, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Air mata tak bisa lagi dibendung. Andini terduduk di lantai kamar, merasakan kehancuran yang begitu dalam. Semua yang ia bangun bersama Randy selama ini terasa sia-sia. Namun, di balik air mata itu, mulai tumbuh sebuah tekad. Dia tidak akan diam saja. Tidak kali ini. Di tengah rasa sakit dan pengkhianatan, Andini tahu bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak yang akan segera lahir. Dunia mungkin runtuh di sekelilingnya, tetapi Andini tak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan dirinya sepenuhnya. Dengan napas yang tertahan, Andini bangkit. Ini belum berakhir. Belum saatnya menyerah. Benih pengkhianatan. Andini tidak pernah menyangka pesan singkat di ponsel suaminya akan membuka tabir kegelapan yang tersembunyi di balik kehidupan rumah tangganya. Pagi itu, setelah malam panjang yang dilalui dengan tangis tanpa henti, dia duduk di meja makan sambil memandang cangkir kopi yang sudah dingin. Rasa sakit masih menggerogoti hatinya, tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan diam. Meskipun pikirannya dipenuhi amarah dan kepedihan, Andini tahu bahwa dia tidak bisa langsung menghadapi Randy. Dia butuh bukti lebih dari sekedar pesan singkat untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa Randy, pria yang ia cintai dan percaya sepenuh hati, mengkhianatinya begitu dalam, terutama saat ia sedang mengandung anak pertama mereka. Dan Laras, sahabatnya sejak kecil, bagaimana mungkin Laras sanggup melakukan hal sekeji ini di belakangnya? Hari itu, Andini memutuskan untuk bertindak. Dengan perasaan yang masih terluka, dia memberanikan diri untuk memantau lebih lanjut, mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi antara Randy dan Laras. Randy pulang lebih awal hari itu, sesuatu yang cukup jarang terjadi belakangan ini. Dia membawa seikat bunga mawar merah, seolah mencoba menebus kesalahan yang dia pikir Andini tidak tahu. Andini menyambutnya dengan senyuman tipis, senyuman yang penuh rahasia, meskipun hatinya dipenuhi kemarahan yang disembunyikan rapi di balik wajah tenangnya. "Untuk kamu, sayang," kata Randy dengan suara lembut yang biasa membuat hati Andini luluh. Namun, kali ini, nada itu terdengar palsu. Andini menerima bunga itu dengan tenang, meskipun pikirannya masih dipenuhi keraguan. "Terima kasih, Mas. Kamu kok tiba-tiba perhatian banget bawa bunga segala?" Randy hanya tersenyum kecil, menghindari tatapan Andini. "Aku cuma mau bilang makasih aja,"
karena kamu udah kuat menghadapi semuanya. Aku tahu belakangan ini aku sibuk, tapi aku nggak pernah berhenti mikirin kamu. Andini menelan rasa pahit di kerongkongannya. Kata-kata Randy seolah-olah menusuk jiwanya. Di luar semua kepalsuan itu, Andini merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar perhatian yang terlambat. Ada misteri yang belum terungkap, dan Andini berniat menggali semuanya. Beberapa hari kemudian, Andini mulai bergerak dengan hati-hati. Dia mengikuti nalurinya yang kuat, naluri seorang wanita yang merasa pengkhianatan merayap di sekitarnya. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Pesan-pesan yang datang di ponsel Randy, percakapan singkat dan samar antara Randy dan Laras, serta jadwal-jadwal lembur Randy yang semakin sering terjadi. Dia tahu ada sesuatu yang tidak benar. Sore itu, Andini memutuskan untuk mengikuti Randy, yang kembali berkata bahwa dia harus menghadiri rapat penting di kantor. Aku nggak akan lama, cuma urus meeting sama klien, ucap Randy dengan cepat saat ia berpamitan. Andini menahan diri untuk tidak menunjukkan kecurigaannya. Baik, Mas. Hati-hati ya, jawabnya lembut, padahal di dalam hatinya, rencana sudah tersusun rapi. Dengan hati-hati, Andini keluar rumah beberapa menit setelah Randy pergi. Ia menggunakan taksi online dan mengikuti mobil suaminya dengan cermat. Dadanya berdegup kencang saat mereka melaju di jalan raya. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar Randy akan ke kantor? Atau ada tempat lain yang ia tuju? Mobil Randy akhirnya berhenti di sebuah mal yang terkenal di pusat kota, jauh dari kantor tempat ia bekerja. Andini merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Apa yang dia lakukan di sini, pikir Andini dengan gugup. Dia tetap memutuskan untuk mengawasi dari kejauhan. Berpura-pura menjadi orang biasa yang sedang berjalan-jalan di mal, Andini mengamati dengan hati-hati. Di salah satu restoran mewah di mal itu, Randy tampak duduk di meja yang terletak di pojok, tersembunyi dari pandangan mata kebanyakan orang. Beberapa menit kemudian, Laras muncul, mengenakan gaun yang cantik dan anggun. Senyumnya begitu lebar saat ia menghampiri Randy, membuat perut Andini terasa mual. Mereka saling menyapa dengan tatapan yang tak bisa disalahartikan. Andini menyaksikan dari balik pilar restoran, jauh dari pandangan mereka. Pemandangan itu bagaikan pukulan keras yang menghancurkan hatinya. Randy, yang seharusnya ada di kantor, justru menghabiskan waktu bersama Laras, wanita yang selama ini dianggap Andini sebagai sahabat sejati. Dari jarak itu, Andini bisa melihat betapa akrabnya mereka berdua. Tawa Laras terdengar begitu nyaring, sementara Randy terlihat lebih hidup dari biasanya. Bahkan, tatapan mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Andini tahu, dia tidak perlu bukti lebih banyak lagi. Namun, alih-alih menghampiri mereka dan melabrak secara emosional, Andini memilih mundur. Bukan karena dia takut, tapi karena dia tahu bahwa ada hal yang lebih besar yang harus dipersiapkan. Dia perlu waktu untuk merenungkan langkah apa yang akan dia ambil selanjutnya. Rasa sakit yang dia rasakan kini berubah menjadi kemarahan yang membara di dalam dadanya. Saat malam tiba, Andini sudah kembali di rumah sebelum Randy. Dia duduk di ruang tamu, menunggu dengan tenang. Ketika Randy pulang, Andini menyambutnya dengan senyum yang sama seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Bagaimana meetingnya, Mas?"
Tanyanya sambil berusaha menahan emosinya. Randy tersenyum samar, lancar, seperti biasa. Aku cuma capek aja. Andini hanya mengangguk, menahan rasa pahit di kerongkongannya. Di saat yang sama, sebuah rencana balas dendam mulai terbentuk di kepalanya. Dia tahu bahwa ini bukan tentang amarah yang harus dilampiaskan dengan tindakan impulsif. Ini tentang merencanakan sesuatu yang lebih besar, lebih menyakitkan, dan lebih dalam. Di dalam hatinya, Andini berjanji bahwa dia tidak akan membuat dua orang yang mengkhianatinya itu bahagia di atas penderitaannya. Mereka akan merasakan kehancuran yang sama seperti yang dia alami, atau bahkan lebih buruk. Mereka akan membayar atas setiap rasa sakit yang mereka tanam di hatinya. Sementara Randy tidur nyenyak di sampingnya malam itu, Andini terjaga, memandangi langit-langit kamar mereka. Tidak ada air mata lagi. Yang tersisa hanya ketenangan yang menakutkan, sebuah ketenangan yang muncul ketika seseorang telah kehilangan semua harapan dan memutuskan untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Balas dendam akan datang. Andini akan memastikan itu. Hari-hari berikutnya, Andini mengawasi Randy dengan lebih cermat. Dia tidak lagi menanyakan tentang larut malam atau rapat mendadak yang Randy lakukan, karena dia tahu semua itu hanyalah kebohongan. Setiap pertemuan antara Randy dan Laras semakin membuat Andini yakin bahwa perselingkuhan mereka bukanlah sekadar khayalan atau kecurigaan. Itu adalah kenyataan pahit yang harus ia telan. Namun, di balik sikap diam dan senyumnya yang tenang, Andini sudah mulai merencanakan sesuatu yang akan mengguncang dunia mereka berdua. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka bisa bahagia di atas penderitaannya. Tapi Andini akan membuktikan bahwa tidak ada kebahagiaan yang datang dari pengkhianatan. Tersenyum di balik luka. Pagi itu terasa sama seperti hari-hari sebelumnya, namun bagi Andini, ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Perasaannya sudah bukan lagi seorang istri yang terpuruk dalam kekecewaan dan rasa sakit. Ia sekarang adalah wanita yang penuh dengan tekad untuk melawan, untuk membuat Randy dan Laras merasakan penderitaan yang selama ini ia simpan dalam diam. Seperti biasa, Andini bersikap tenang saat Randy berpamitan pergi bekerja. Tatapan hangat yang dulu terasa tulus kini hanya terlihat sebagai topeng yang rapuh. Namun, Andini memainkan peran itu dengan sempurna. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Randy, menahan rasa jijik yang perlahan merayap di hatinya. Kerja yang semangat ya, Mas. Nanti kalau pulang, kita bisa makan malam bersama. Aku masakin makanan kesukaanmu, ucap Andini dengan senyuman manis yang mampu mengelabui siapa saja. Randy menatap Andini sekilas, lalu mengangguk tanpa kecurigaan sedikit pun. Pasti, sayang. Aku bakal pulang lebih cepat hari ini. Ketika pintu rumah tertutup dan Randy telah pergi, Andini menghela napas panjang. Ia merasakan perasaan lega sekaligus amarah yang bercampur menjadi satu. Segala kepura-puraannya kepada Randy mulai terasa memberatkan, tapi ini adalah bagian dari rencana. Randy tidak boleh tahu bahwa Andini sudah mengetahui segalanya. Tidak sekarang. Dengan segera, Andini mengambil ponselnya dan mulai menelusuri pesan-pesan Laras dan Randy di media sosial yang berhasil ia akses lewat cara-cara cerdas. Dia menyiapkan semua bukti, foto-foto percakapan, screenshot pertemuan rahasia mereka, hingga pesan-pesan mesra yang dengan jahatnya diucapkan di belakang punggungnya. Semua itu akan menjadi senjata utamanya. Dia membutuhkan bukti kuat untuk menghancurkan mereka berdua,
Namun ia tahu balas dendamnya tidak akan hanya terhenti pada bukti ini. Setiap pagi kini menjadi rutinitas yang berbeda. Di siang hari, Andini mulai sering keluar dari rumah, bukan untuk sekadar berbelanja atau menghabiskan waktu. Kali ini, dia pergi untuk merencanakan strategi besarnya. Dia bertemu dengan beberapa pengacara di luar kota, mempersiapkan segala dokumen perceraian dan pembagian hak asuh anak yang akan segera lahir. Andini tidak akan membiarkan dirinya terjebak lebih lama dalam hubungan yang telah dirusak oleh pengkhianatan. Namun, lebih dari itu, dia punya rencana besar untuk membuat kehidupan Laras dan Randy benar-benar hancur. Sore itu, Laras datang berkunjung seperti biasa, dengan senyuman cerah yang terlihat sangat palsu di mata Andini. Ia mengenakan gaun cantik dan riasan sempurna, seolah-olah tidak ada rasa bersalah sedikit pun atas apa yang telah ia lakukan. Andini menyambutnya dengan senyum tipis. "Kamu makin cantik aja, Din. Sudah siap jadi ibu nih, ya?" ujar Laras sambil melirik perut Andini yang semakin membesar. Nada suaranya terdengar ceria, tapi Andini bisa merasakan bahwa di balik itu semua, Laras menyembunyikan sesuatu. Andini menahan rasa marah yang kembali membara di dalam dadanya, namun dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tahu, terlalu cepat untuk melabrak Laras sekarang. Semua ini harus berjalan sesuai rencana. "Terima kasih, Laras. Kamu juga kelihatan bersinar. Aku bersyukur punya sahabat seperti kamu yang selalu ada buat aku," jawab Andini dengan nada tenang, meskipun setiap kata terasa seperti menusuk dirinya sendiri. Laras duduk di sofa, memandang ke sekeliling rumah yang tampak begitu nyaman dan penuh kebahagiaan di permukaan. Andini menyuguhkan teh hangat seperti biasanya, dan mereka mulai berbincang ringan tentang kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua obrolan itu, Andini mulai menyusun strategi baru dalam pikirannya. Sebelum Laras pulang, Andini tiba-tiba melemparkan sebuah ide dengan nada yang dibuat semanis mungkin. "Oh iya, Laras, aku sebenarnya sudah lama kepikiran buat kejutan untuk Randy. Karena sebentar lagi anak kami lahir, aku pengen bikin perayaan kecil-kecilan di rumah. Kayaknya kamu bisa bantu aku buat rencana ini jadi kenyataan, gimana?" Laras tampak terkejut, tapi dia segera tersenyum lebar. "Tentu aja, Din. Apa yang kamu mau aku bantuin?" Andini memandangi sahabatnya yang seolah-olah masih tak tahu apa-apa tentang rencana besar di balik permintaan sederhana itu. "Aku mau bikin sesuatu yang spesial, tapi nggak ingin dia curiga. Mungkin kamu bisa bantu aku urus tempat dan undang orang-orang. Kita bikin ini jadi kejutan manis buat dia." Laras mengangguk penuh semangat, tanpa sadar bahwa dirinya sedang terseret ke dalam permainan yang lebih besar dari yang ia kira. Hari-hari berikutnya, Laras sibuk membantu Andini mengatur acara yang disebut sebagai kejutan manis untuk Randy. Andini membiarkan Laras memegang kendali, seolah-olah ia benar-benar percaya pada sahabatnya itu. Sementara itu, Andini menggunakan setiap kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang perselingkuhan mereka berdua. Dari percakapan, transaksi keuangan yang mencurigakan, hingga foto-foto mereka bersama yang diambil secara diam-diam. Di saat yang sama, Andini mulai mendekati beberapa orang di kantor tempat Randy bekerja. Ia bertemu dengan salah satu rekan kerja Randy, yang tampaknya tahu lebih banyak daripada yang ia katakan di awal. Andini menyelidiki setiap gerakan Randy dengan cermat, memastikan tidak ada celah dalam rencana balas dendamnya.
Setiap potongan informasi yang ia dapatkan semakin memperkuat tekadnya untuk menghancurkan kehidupan Laras dan Randy. Malam itu, Randy pulang lebih awal seperti yang sudah dijanjikan. Andini telah menyiapkan makan malam spesial, lengkap dengan lilin-lilin kecil yang menghiasi meja makan. Ia mengenakan gaun yang pernah diberikan Randy sebagai hadiah, membuatnya terlihat begitu anggun dan mempesona. Randy tersenyum melihat pemandangan itu, tampaknya tidak menyadari badai yang akan segera menghantam hidupnya. "Kamu cantik banget malam ini, sayang," puji Randy sambil duduk di kursinya. Andini tersenyum lembut. "Terima kasih, Mas. Aku ingin kita punya waktu berkualitas berdua sebelum bayi kita lahir." Malam itu, mereka makan malam bersama dalam suasana yang terlihat tenang. Randy berbicara tentang pekerjaannya, tentang persiapan menyambut kelahiran anak pertama mereka, dan tentang rencana masa depan yang mereka bangun. Tapi bagi Andini, semua itu hanya terdengar seperti kepalsuan belaka. Di balik tatapan hangat yang ia tunjukkan kepada Randy, ada rencana besar yang terus berkembang di dalam kepalanya. Sebelum tidur, Andini memeluk suaminya dengan lembut, merasakan perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. Dia tahu, waktunya semakin dekat. Semua bukti sudah siap, dan hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk melancarkan langkah terakhir. Pagi berikutnya, Andini berdiri di halaman rumah sambil memandang ke langit yang cerah. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, membawa perasaan damai yang aneh di tengah badai yang sedang ia persiapkan. Dia tahu bahwa dalam waktu dekat, hidupnya akan berubah secara drastis. Randy dan Laras mungkin berpikir bahwa mereka bisa lepas dari pengkhianatan ini tanpa konsekuensi, tapi Andini sudah memutuskan bahwa mereka akan membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Balas dendam ini bukan sekadar untuk memuaskan amarahnya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa tidak ada yang bisa merusak hidupnya dan berharap keluar tanpa luka. Andini akan memastikan mereka merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih dalam, daripada apa yang ia rasakan. Langit biru di atas rumahnya menjadi saksi diam atas rencana besar yang sedang dirancang oleh Andini. Di balik senyum manisnya, ada luka yang akan segera ia balaskan, dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Di balik senyuman manis, waktu terus berjalan, dan rencana Andini semakin mendekati puncaknya. Di setiap langkahnya, dia memainkan peran sebagai istri yang sempurna, sementara di dalam hatinya, api kemarahan terus menyala, menyusun rencana yang lebih mendalam untuk balas dendam. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyuman manis Andini, ia sedang menyiapkan kejutan terbesar dalam hidup mereka semua, khususnya bagi Randy dan Laras. Pagi itu, ketika Randy sudah pergi ke kantor, Andini duduk di kamar sambil memandangi foto pernikahannya. Potret kebahagiaan yang terasa begitu jauh. Ia tersenyum pahit. Betapa ironisnya, ia pernah sangat mencintai Randy, mempercayainya sepenuh hati, memberikan segalanya untuk kebahagiaan mereka. Namun, sekarang, foto-foto itu hanyalah kenangan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Setelah beberapa saat, Andini membuka laptopnya. Ia memutar ulang rekaman percakapan telepon antara Randy dan Laras, percakapan yang direkam secara diam-diam beberapa minggu sebelumnya. Setiap kata penuh gairah yang terucap dari mulut mereka membuatnya mual, tapi juga semakin menguatkan tekadnya untuk menghancurkan mereka. Dini nggak curiga kok, dia malah sibuk nyiapin kelahiran anak kita. Kita aman, suara Randy terdengar dalam rekaman, penuh dengan percaya diri bahwa pengkhianatannya takkan pernah terbongkar. Suara Laras kemudian menyusul,
penuh tawa yang membuat Andini menggenggam erat kursinya. Baguslah, Ren. Kita bisa terus ketemu kayak gini, nggak perlu khawatir. Aku selalu ada buat kamu, kapanpun kamu mau. Andini memejamkan mata, menahan luapan emosi yang semakin memuncak. Dalam benaknya, dia membayangkan momen di mana Randy dan Laras akan melihat dunia mereka hancur berkeping-keping, sama seperti hatinya yang telah dihancurkan. Siang hari itu, Andini memutuskan untuk mengunjungi kantor Randy. Alasan kunjungannya terlihat sederhana, yaitu untuk memberikan makan siang kepada suaminya, seperti yang sering ia lakukan ketika masih menjadi istri yang penuh kasih. Namun, kali ini, ada niat lain di balik senyum manisnya. Andini datang dengan membawa tas besar berisi makanan kesukaan Randy. Dengan senyum ramah, ia menyapa resepsionis dan meminta diizinkan masuk ke ruang kerja suaminya. "Mbak, saya bawa makan siang untuk suami saya. Bisa tolong disampaikan ke Mas Randy?" Resepsionis yang tidak curiga sedikit pun mengangguk, dan beberapa saat kemudian, Andini diizinkan masuk ke dalam kantor Randy. Namun, ketika ia mendekati ruangan suaminya, hatinya kembali diliputi kegelapan yang sudah lama menghantui. Ia tahu bahwa Randy telah menggunakannya, dan Laras, yang bekerja di gedung yang sama, seringkali menjadi alasan Randy tak pulang tepat waktu. Di ruang kantor Randy, Andini bertemu suaminya yang tampak terkejut dengan kedatangannya. Randy bangkit dari kursinya, tersenyum lebar, seolah-olah tidak ada apapun yang salah. "Sayang, kamu ngapain datang ke sini?" tanya Randy dengan nada lembut, meskipun terlihat sedikit canggung. Andini hanya tersenyum sambil meletakkan kotak makan di meja suaminya. "Aku pengen kasih kejutan aja. Kan kamu suka lupa makan siang kalau sibuk kerja. Ini aku bawain makanan kesukaan kamu." Randy terdiam sejenak, kemudian mengangguk sambil mengusap bahu istrinya. "Makasih, Din. Kamu baik banget." Namun, di balik senyum manis yang Andini tunjukkan, dia menyembunyikan kebencian yang semakin membesar. Setelah memastikan bahwa Randy tidak menyadari apapun, Andini pamit pulang. Langkah kakinya terasa berat, tapi ada perasaan puas yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Sore harinya, Andini menghubungi Laras untuk mengajak makan malam bersama di sebuah restoran yang dulu sering mereka kunjungi saat masih bersahabat dekat. Laras, yang masih mengira bahwa persahabatan mereka baik-baik saja, langsung menerima undangan itu tanpa ragu. Di kepala Laras, tidak ada sedikit pun kecurigaan bahwa Andini sudah mengetahui semua pengkhianatan itu. Malamnya, mereka duduk di sebuah meja di sudut restoran, tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Laras berbicara tanpa henti, bercerita tentang kehidupannya yang terlihat sempurna di permukaan. Ia membicarakan rencana-rencana masa depannya dengan ceria, sementara Andini hanya tersenyum sambil menyesap teh di depannya. "Aku nggak sabar, Din. Nanti setelah kamu melahirkan, kita bisa lebih sering hangout bareng. Kamu bisa minta bantuan aku kapan aja buat urus si kecil," ucap Laras sambil tersenyum penuh arti. Andini mengangguk kecil, mencoba menahan rasa muaknya. "Iya, pasti. Kamu sahabat terbaikku, Laras. Nggak ada yang aku percaya selain kamu." Laras tersenyum lebar, tidak menyadari bahwa Andini sedang merencanakan langkah berikutnya. Setelah makan malam selesai, Andini mengucapkan terima kasih dan berjanji bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Namun, begitu Laras pergi,
senyum di wajah Andini memudar. Dia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Laras dan Randy sudah bermain-main dengan hidupnya, dan sekarang giliran Andini yang akan memainkan permainan terakhir ini dengan cermat. Tapi kali ini, Andini adalah pemain utama, dan Laras serta Randy adalah pion-pion yang akan ia hancurkan. Malam itu, saat Andini duduk di tepi tempat tidurnya, ia menatap Randy yang tidur nyenyak di sebelahnya. Di tengah keheningan malam, Andini berbisik pelan pada dirinya sendiri, seolah memberi peringatan terakhir kepada suaminya yang tak menyadari apa-apa. "Waktumu sebentar lagi, Mas," gumamnya pelan. "Aku akan pastikan kamu dan dia merasakan sakit yang lebih dalam dari apa yang pernah aku alami." Andini tahu, dia harus sabar. Semua sudah berada di jalurnya. Waktunya tinggal menunggu momentum yang tepat untuk menghancurkan Randy dan Laras. Namun, kali ini, balas dendamnya tidak akan berhenti pada sekadar menghancurkan hubungan mereka. Andini akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menikmati kebahagiaan di atas penderitaannya. Dan saat-saat itu tiba, Andini akan berdiri di atas reruntuhan hidup mereka dengan senyum yang sama manisnya seperti yang pernah ia berikan pada mereka. Namun, kali ini, senyum itu akan menjadi tanda dari kemenangan besar atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Perlahan membawa mereka ke jurang. Hari-hari terus berlalu, dan Andini semakin piawai memainkan peran sebagai istri yang setia dan sahabat yang penuh perhatian. Namun di dalam pikirannya, skenario pembalasan itu kian matang. Dia merencanakan setiap langkah dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa tidak ada ruang bagi Randy maupun Laras untuk bersembunyi ketika waktunya tiba. Kini, semuanya hanya soal kapan ia akan menarik tali terakhir, menjatuhkan topeng kepalsuan mereka dan menyaksikan mereka tenggelam dalam kehancuran. Pagi itu, Randy sudah berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Andini memperhatikan setiap gerak-geriknya, namun tetap tersenyum hangat saat melepas kepergiannya. "Kerja yang semangat, Mas. Semoga harimu menyenangkan," ujar Andini sambil mencium pipinya. Randy mengangguk sambil tersenyum, meski Andini bisa melihat ada kecanggungan di sana. Sebelum berangkat, dia menoleh kembali ke Andini dan berkata, "Nanti aku mungkin agak telat pulangnya, ada meeting tambahan di kantor." Andini mengangguk pelan, namun dalam hatinya dia tahu bahwa Randy tidak benar-benar ke kantor untuk meeting. Ini adalah bagian dari rutinitas yang sudah ia pelajari. Setiap kali Randy memberikan alasan seperti itu, biasanya ia akan bertemu dengan Laras di tempat yang jauh dari jangkauan mata Andini. Tapi kali ini, Andini siap. Dia sudah merencanakan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Setelah Randy pergi, Andini segera menuju ke meja makan di mana laptopnya berada. Ia telah merencanakan pertemuan rahasia dengan seorang penyidik swasta yang telah ia sewa untuk mengikuti Randy selama beberapa minggu terakhir. Bukti-bukti yang telah ia kumpulkan kini semakin banyak, foto-foto Randy dan Laras yang bertemu di tempat makan, video mereka berdua yang tampak mesra di sebuah mall, hingga rekaman percakapan telepon yang semakin membuktikan bahwa hubungan mereka lebih dalam daripada sekadar pertemanan. Semua bukti itu akan menjadi senjata utama Andini. Namun, kali ini dia tidak hanya berniat menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga reputasi sosial mereka. Dia akan memastikan bahwa tidak ada yang tersisa dari kebahagiaan palsu mereka. Sore itu, Andini memutuskan untuk pergi ke mall, tempat di mana Randy sering bertemu dengan Laras. Dengan mengenakan pakaian yang santai tapi tetap elegan,
Andini berusaha untuk tidak menarik perhatian siapapun. Dia tiba lebih awal dari waktu yang biasa Randy dan Laras gunakan untuk bertemu. Kali ini, Andini ingin melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, meskipun bukti-bukti yang dia miliki sudah lebih dari cukup untuk membuat Randy jatuh. Setelah beberapa saat, Andini melihat mereka. Randy dan Laras masuk ke sebuah kafe yang terletak di sudut mall. Mereka tampak sangat akrab, berbicara sambil tertawa, seolah tidak ada rasa bersalah di dalam hati mereka. Andini memperhatikan dari kejauhan, menahan diri untuk tidak langsung menghampiri mereka dan melabrak semua kebohongan yang telah mereka bangun. Ini bukan waktunya, dia harus sabar. Namun, ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat Andini merasakan kebencian yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka duduk di meja yang sama dengan meja yang dulu sering Andini dan Randy gunakan saat mereka masih sering kencan di masa pacaran. Tempat itu memiliki banyak kenangan, tapi kini semua kenangan itu terasa dirusak oleh pengkhianatan. Sambil menahan amarah yang membara di dadanya, Andini mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada penyidik yang telah ia sewa. Aku sudah melihat mereka di sini. Lakukan langkah berikutnya. Pastikan semua yang kita rencanakan berjalan lancar. Andini tidak berniat menunggu lebih lama. Setelah mendapatkan bukti visual yang cukup, dia keluar dari mall dan kembali ke mobilnya. Dia duduk di dalam mobil sambil memandang ke arah kafe dari kejauhan. Tangannya gemetar sedikit, tapi dia tahu ini bukan saatnya untuk menyerah. Dia sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Beberapa hari kemudian, Andini mengatur makan malam spesial di rumah, lagi-lagi dengan dalih menjaga kehangatan rumah tangga. Ia memasak makanan favorit Randy dan memastikan suasana di rumah terlihat nyaman dan menyenangkan. Ketika Randy pulang, dia disambut dengan aroma makanan yang lezat dan senyuman hangat Andini yang seolah-olah tidak ada apa-apa. Aku nggak nyangka kamu masak lagi hari ini. Kamu pasti capek, Din, kata Randy sambil mencium kening istrinya. Andini tertawa kecil. Aku nggak capek, Mas. Justru aku senang bisa masakin kamu. Lagi pula, sebentar lagi aku akan lebih sibuk setelah bayi kita lahir. Mereka duduk di meja makan, berbicara tentang berbagai hal, dari pekerjaan Randy hingga persiapan kelahiran anak pertama mereka. Tapi di balik setiap senyum yang Andini tunjukkan, ada rencana yang semakin matang di dalam pikirannya. Dia tahu bahwa Randy tidak menyadari apapun, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa pembalasannya akan berjalan mulus. Setelah makan malam, Andini mengajukan sebuah permintaan yang tampaknya sederhana. Mas, aku pengen kita bisa punya waktu lebih sering berdua setelah anak kita lahir nanti. Mungkin kita bisa liburan sebentar setelah semuanya stabil. Randy mengangguk sambil tersenyum. Tentu, sayang. Kita bisa rencanakan liburan bareng nanti. Aku janji bakal lebih banyak luangin waktu buat kamu dan anak kita. Namun, dalam hati Andini, kata-kata itu hanyalah janji kosong. Randy mungkin tidak menyadari bahwa tidak ada lagi nanti bagi mereka. Liburan atau janji-janji yang ia ucapkan takkan pernah terjadi, karena Andini sudah berencana untuk menghancurkan segalanya sebelum mereka bisa menikmati kebahagiaan yang mereka harapkan. Beberapa hari kemudian, Andini mengundang Laras ke rumah. Dia berkata bahwa ia ingin berkonsultasi soal dekorasi kamar bayi dan meminta saran dari Laras sebagai sahabat terdekat. Tanpa curiga, Laras datang dengan senyuman cerah, mengira bahwa Andini masih belum mengetahui apapun.
Saat mereka berbicara di ruang tamu, Andini memperhatikan setiap gerakan Laras, setiap senyum yang terlihat begitu palsu di matanya. Setelah beberapa saat, Andini mengajukan pertanyaan yang membuat Laras sedikit terkejut. "Laras, kamu pernah merasa bersalah nggak sama orang-orang terdekatmu?" tanya Andini dengan nada lembut namun tajam. Laras terdiam sejenak, matanya berkedip bingung. "Kenapa tiba-tiba nanya gitu, Din?" Andini tersenyum tipis, menatap Laras dengan pandangan yang sulit ditebak. "Nggak apa-apa. Cuma penasaran aja. Kadang, aku merasa ada orang-orang yang begitu dekat tapi ternyata menyimpan sesuatu di belakangku." Laras tertawa kecil, mencoba mengabaikan pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman. "Kamu pasti cuma overthinking aja, Din. Nggak ada yang nyimpan rahasia kok." Andini hanya tersenyum samar, lalu mengalihkan pembicaraan kembali ke topik dekorasi. Tapi dalam hatinya, Andini tahu bahwa waktu untuk menghancurkan mereka semakin dekat. Semua kepingan sudah ada di tempatnya, dan tinggal menunggu langkah terakhir untuk menjatuhkan mereka ke dalam jurang kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Topeng kepalsuan. Seminggu setelah percakapan terakhir mereka di rumah, Andini mulai merasa bahwa waktunya semakin dekat. Sejak kunjungan Laras, dia semakin yakin bahwa kedua orang yang telah mengkhianatinya itu benar-benar terjebak dalam permainan mereka sendiri. Namun, Andini belum siap untuk menarik tali yang akan menghancurkan mereka. Dia ingin memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sempurna, tanpa ada celah yang tersisa. Pada suatu sore, setelah selesai mengurus persiapan kelahiran bayinya, Andini duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangan. Dia menatap ponselnya, memikirkan langkah berikutnya. Dia kemudian memutuskan untuk menghubungi pengacara yang telah ia konsultasikan beberapa waktu lalu. Percakapan singkat namun penuh makna terjadi di antara mereka. "Bu Andini, apakah Anda yakin ingin melanjutkan ini? Ini akan melibatkan proses panjang, tapi saya yakin dengan semua bukti yang sudah Anda miliki, posisi Anda sangat kuat," tanya pengacara itu. Andini menatap ke jendela, memandangi halaman rumahnya yang hijau, sebelum menjawab dengan tenang, "Ya, saya yakin. Saya ingin memastikan bahwa mereka tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan di atas penderitaan saya. Dan saya ingin melakukannya tanpa mereka sadari apa yang akan datang." Pengacara itu setuju, dan mereka merencanakan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan ketika saatnya tiba. Namun, Andini tahu bahwa balas dendam yang ia inginkan bukan hanya soal perceraian dan harta. Dia ingin menyentuh inti kehidupan Randy dan Laras, membuat mereka kehilangan apa yang paling mereka inginkan, reputasi dan kebahagiaan mereka. Hari berikutnya, Andini kembali ke kantor Randy dengan dalih yang sama seperti sebelumnya, membawa makan siang untuk suaminya. Namun kali ini, dia memiliki tujuan lain. Ketika sampai di kantor, Andini langsung menuju ruang Randy, tanpa memberitahukan kedatangannya terlebih dahulu. Saat dia membuka pintu ruangannya, pandangannya tertuju pada meja Randy, di mana sebuah ponsel tergeletak tanpa terkunci. Randy sedang tidak di ruangan, mungkin sedang ke kamar kecil, dan Andini tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Dengan cepat, dia membuka pesan-pesan yang ada di ponsel Randy dan menemukan percakapan antara suaminya dan Laras. Hatinya terasa hancur ketika membaca pesan-pesan mesra mereka, tetapi dia sudah siap menghadapi ini. "Sayang, nanti malam ketemuan lagi, ya? Aku udah gak sabar." Dini gak curiga kok,
dia sibuk dengan persiapan kelahiran, tulis Laras dalam salah satu pesan. Pesan itu terasa seperti belati yang menancap di hati Andini, namun dia menahan diri. Dia tidak bisa membiarkan emosinya meledak saat ini. Dia harus tetap tenang. Dengan cepat, Andini mengirimkan pesan itu ke ponselnya sendiri sebagai bukti tambahan, lalu menaruh ponsel Randy kembali di tempatnya, seolah tidak ada yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Randy masuk ke ruangan dengan senyum di wajahnya, tidak menyadari apa yang baru saja dilakukan Andini. "Din, makasih banget udah bawain makan siang lagi." "Kamu baik banget," ucapnya sambil memeluk Andini dari belakang. Andini hanya tersenyum kecil, menyembunyikan rasa sakit yang ia rasakan. "Tentu, Mas. Aku selalu ingin memastikan kamu makan dengan baik." Randy duduk di kursinya, menikmati makan siangnya sambil berbicara tentang hari-harinya di kantor, tentang proyek-proyek yang sedang ia kerjakan. Namun, Andini tidak benar-benar mendengarkan. Dalam pikirannya, ia hanya memikirkan bagaimana dirinya akan menjatuhkan Randy dan Laras ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Malam harinya, ketika Randy kembali memberikan alasan untuk pergi keluar rumah dengan dalih meeting penting, Andini tidak lagi merasakan sakit yang dulu begitu mendalam. Sebaliknya, ada perasaan tenang yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa permainan ini akan segera berakhir, dan dia akan keluar sebagai pemenang. Setelah Randy pergi, Andini duduk di halaman rumah sambil memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia teringat momen-momen awal pernikahan mereka, ketika Randy begitu mencintainya dan perhatian penuh kepada dirinya. Namun, semua itu berubah dengan kehadiran Laras, sahabat yang dulu ia percayai seperti saudara. Satu pengkhianatan telah menghancurkan segalanya, dan sekarang Andini sedang mempersiapkan pembalasan yang tak terelakkan. Sambil duduk di sana, Andini menerima panggilan dari Laras yang tampaknya ingin berbicara ringan tentang persiapan kelahiran. "Din, aku baru dapat beberapa ide untuk dekorasi kamar bayi kamu. Kapan kita bisa ketemuan lagi buat bahas ini?" tanya Laras dengan nada yang terdengar terlalu ceria. Andini menahan desakan untuk meledak, untuk mengungkapkan semua yang ia tahu. Namun, dia hanya menjawab dengan tenang, "Aku lagi sibuk akhir-akhir ini, Ras. Tapi tenang aja, nanti aku kabarin kalau aku butuh bantuan kamu." Setelah percakapan itu selesai, Andini menghela napas panjang. Laras sama sekali tidak menyadari bahwa permainan ini akan segera berakhir untuknya juga. Andini tahu bahwa balas dendam yang ia rencanakan akan menghancurkan hidup Laras, dan itu tidak akan berakhir hanya dengan memutuskan persahabatan mereka. Beberapa hari kemudian, Andini mulai menyusun langkah-langkah akhir. Dia menghubungi pengacara dan menginstruksikan untuk memulai proses hukum secara resmi, termasuk mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta. Selain itu, dia juga mengirimkan beberapa bukti pengkhianatan Randy dan Laras kepada orang-orang yang berpengaruh dalam karir mereka. Salah satu target utama Andini adalah reputasi profesional mereka. Randy, yang bekerja di sebuah perusahaan ternama, sangat menjaga citra dirinya di depan kolega dan atasannya. Laras, yang juga memiliki posisi penting di perusahaan yang sama, sangat bergantung pada reputasi baiknya. Andini tahu bahwa ketika kebenaran terungkap, baik Randy maupun Laras tidak akan bisa lagi mempertahankan posisi mereka. Pada malam terakhir sebelum langkah besar itu diambil, Andini duduk di ruang tamu sendirian, merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah,
Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka terus hidup bahagia di atas penderitaannya. Di tengah keheningan malam, Andini mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada Randy dan Laras, yang masing-masing berisi satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Semua sudah berakhir. Pesan itu singkat, namun penuh dengan makna. Andini tahu bahwa keesokan harinya, hidup mereka akan berubah selamanya. Keesokan paginya, Randy dan Laras bangun dengan pesan-pesan yang sama di ponsel mereka. Mereka mungkin tidak langsung memahami apa yang sedang terjadi, tetapi Andini sudah merencanakan semuanya dengan baik. Dalam beberapa jam, kebenaran akan mulai terungkap, dan mereka akan menyadari bahwa Andini bukanlah wanita yang bisa mereka permainkan. Hari itu akan menjadi hari pertama dari kehancuran mereka. Pengungkapan yang mematikan. Pagi itu, Randy berangkat ke kantor seperti biasa, namun ada kegelisahan yang mengganggu pikirannya. Pesan singkat dari Andini malam sebelumnya membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semua sudah berakhir. Apa maksud dari pesan itu? Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dengan fokus pada pekerjaannya, tetapi tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang beredar di benaknya. Sesampainya di kantor, Randy melihat beberapa kolega memandangnya dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang penuh bisik-bisik dan keheranan. Awalnya, ia tidak memikirkan hal itu terlalu dalam, namun ketika seorang teman kerja mendekatinya dan bertanya, "Bro, kamu udah lihat email dari manajemen belum?" Perasaan gelisah dalam dirinya semakin kuat. Dengan cepat, Randy membuka laptopnya dan mengecek email yang dimaksud. Betapa terkejutnya dia ketika membaca pengumuman resmi dari manajemen perusahaan. Ada laporan yang beredar mengenai skandal pribadi yang melibatkan dirinya dan Laras. Dalam email tersebut, manajemen menegaskan bahwa reputasi perusahaan terancam akibat tindakan tak pantas dari dua pegawainya, dan investigasi internal sedang berlangsung untuk menentukan langkah selanjutnya. Randy merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Bagaimana mungkin berita tentang perselingkuhannya dengan Laras bisa tersebar di lingkungan kerja? Dia segera mencoba menelepon Laras, tapi panggilan itu tidak dijawab. Dalam kepanikan, dia keluar dari ruangannya dan berjalan cepat menuju ruangan Laras. Ketika sampai di depan pintu, Randy mendapati ruangan Laras terkunci. Dia mendesah kesal, mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Seorang rekan kerja yang lewat memberitahunya bahwa Laras sudah dipanggil oleh manajemen lebih awal untuk menjalani interogasi. Randy merasa tubuhnya melemah. Ia berusaha menghubungi Laras sekali lagi, namun tetap tidak ada respon. Sepertinya mereka berdua terjebak dalam badai yang tidak mereka persiapkan. Di tempat lain, Laras berada di ruang interogasi manajemen dengan wajah pucat. Dia tidak menyangka bahwa perselingkuhannya dengan Randy akan menjadi bahan pembicaraan di lingkungan kerja. Ketika diminta menjelaskan tentang hubungan mereka, Laras hanya bisa memberikan jawaban yang penuh kebohongan, mencoba menyangkal semua tuduhan yang ditujukan padanya. Namun, bukti-bukti yang ditampilkan oleh pihak manajemen terlalu kuat untuk diabaikan. Pesan teks mesra, foto-foto mereka yang diambil secara rahasia saat makan malam bersama, hingga rekaman pertemuan di sebuah mall. Ini bukan hanya soal privasi, Laras, ujar salah satu pimpinan perusahaan dengan nada dingin. Perusahaan kita memiliki citra yang harus dijaga. Skandal ini sudah menyebar luas, dan banyak pihak yang mempertanyakan integritas kita sebagai perusahaan. Jika ini terus berlanjut, reputasi perusahaan bisa hancur. Laras terdiam,
menyadari bahwa ia dan Randy sudah berada di ujung tanduk. Ia merasa takut dan bingung, mencoba memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Dalam pikirannya, Laras menyalahkan Randy. Jika saja Randy lebih hati-hati, jika saja mereka tidak ceroboh, situasi ini tidak akan terjadi. Namun, jauh di dalam hati, dia tahu bahwa Andini ada di balik semua ini. Di sisi lain, Andini sedang duduk di ruang tamu rumahnya, menatap layar ponsel dengan tenang. Hari itu adalah hari pertama dari balas dendamnya, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Dia telah mengirimkan bukti-bukti perselingkuhan suaminya ke manajemen perusahaan, memastikan bahwa karir mereka akan hancur secara perlahan. Namun, itu hanya langkah pertama. Andini ingin lebih dari sekadar menghancurkan karir mereka. Dia ingin menghancurkan hidup mereka sepenuhnya. Saat Andini sedang menikmati teh paginya, bel pintu rumahnya berbunyi. Dia berdiri perlahan dan berjalan ke arah pintu. Di luar sana, berdiri seorang kurir dengan amplop besar di tangannya. Andini menerima amplop itu dengan tenang, sudah mengetahui isinya. Di dalam amplop itu adalah surat gugatan cerai yang telah ia siapkan beberapa waktu lalu. Gugatan itu bukan hanya soal perceraian, tapi juga pembagian harta dan hak asuh anak yang belum lahir. Ini adalah pukulan telak berikutnya untuk Randy. Setelah kurir pergi, Andini membuka surat itu dan membacanya dengan senyum tipis. Segera, surat tersebut akan sampai ke tangan Randy, dan dia akan terkejut melihat bahwa istrinya tidak hanya ingin mengakhiri pernikahan mereka, tapi juga menuntut pembagian harta secara signifikan, serta pengungkapan perselingkuhan mereka di pengadilan terbuka. Sore harinya, Randy dan Laras bertemu di tempat parkir kantor setelah keluar dari pertemuan dengan manajemen. Wajah mereka sama-sama tegang, penuh ketakutan dan kecemasan. Laras hampir menangis, sementara Randy tampak frustasi. "Kita harus lakukan sesuatu," kata Randy dengan suara tegang. "Kalau ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan pekerjaan, karir kita selesai." Laras menggeleng lemah. "Aku nggak tahu harus gimana. Semua bukti udah ada di tangan mereka. Dan aku rasa ini Andini yang ngelakuin semuanya." Mendengar nama istrinya disebut, Randy merasa perutnya mual. Tiba-tiba, kenyataan bahwa Andini tahu semuanya menjadi semakin jelas. Ia teringat pesan singkat yang Andini kirimkan, dan kini ia sadar bahwa itu adalah sinyal bahwa semuanya sudah terbongkar. Mereka tidak tahu bahwa balas dendam Andini belum selesai. Pada malam harinya, ketika Randy pulang ke rumah, ia disambut dengan surat gugatan cerai yang tergeletak di meja ruang tamu. Andini duduk di sofa, memandang Randy dengan mata dingin. "Apa ini, Din?" tanya Randy dengan suara gemetar. Andini mengangkat bahu, seolah semuanya tidak penting. "Itu adalah langkah terakhir dari pernikahan kita, Mas. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang, aku ingin kau dan Laras merasakan apa yang aku rasakan." Randy merasa dunia berputar. Dia mencoba berbicara, mencoba memohon agar Andini memberinya kesempatan untuk menjelaskan, tapi Andini tetap tidak bergeming. "Aku sudah lihat semuanya, Mas. Foto-foto, video, pesan-pesan kalian. Aku sudah tahu sejak lama, dan sekarang aku cuma ingin melihat bagaimana kalian hancur." Andini berdiri dari sofanya, mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan, lalu berjalan keluar dari rumah itu. Dia tidak ingin melihat Randy lagi, tidak ingin mendengar permohonan maaf atau penyesalan darinya.
Andini tahu bahwa Randy dan Laras akan segera menghadapi kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian resmi dimulai di pengadilan. Randy berusaha mempertahankan sebagian hartanya, namun dengan bukti perselingkuhan yang dimiliki Andini, pengadilan tidak memberinya banyak ruang untuk bergerak. Andini mendapatkan sebagian besar harta, serta hak asuh penuh atas anak mereka yang belum lahir. Namun, balas dendam Andini tidak berhenti di situ. Dia juga memastikan bahwa skandal ini tersebar luas di kalangan sosial mereka. Teman-teman dan kolega mereka mulai menjauhi Randy dan Laras, reputasi mereka hancur. Karir mereka tidak bisa diselamatkan, dan keduanya terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka. Pada suatu malam yang dingin, Laras duduk sendirian di apartemennya yang kosong. Kehidupannya telah berubah drastis sejak skandal itu terbongkar. Hubungannya dengan Randy sudah tidak seperti dulu lagi, mereka saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka alami. Laras merasa kesepian dan putus asa, sementara Randy tenggelam dalam rasa bersalah yang tak berujung. Namun, Andini tidak peduli. Di rumah barunya, dia memulai hidup baru tanpa bayangan pengkhianatan yang menghantuinya. Dia telah memenangkan permainan ini, dan dia tidak akan pernah membiarkan Randy dan Laras hidup bahagia di atas penderitaan yang telah mereka ciptakan untuknya. Balas dendamnya telah selesai, dan sekarang dia bisa melangkah maju dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang pahit di belakang. Kehancuran yang tak terelakkan. Randy berjalan tanpa arah di salah satu mal besar di kota. Kakinya terasa berat, seolah beban yang ia bawa di pundaknya terlalu besar untuk ditanggung. Mal yang biasanya ramai dengan tawa dan obrolan ringan orang-orang, kini tampak seperti lorong sunyi yang hanya menyisakan dirinya dengan segala kekacauan yang ia buat sendiri. Ia melangkah tanpa tujuan, menyusuri toko-toko yang menjual kebahagiaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Pandangannya kosong, pikirannya dipenuhi dengan penyesalan yang datang bertubi-tubi. Di sudut pandang yang berbeda, Laras duduk sendirian di sebuah restoran kecil di dekat mall. Dulu, tempat ini adalah tempat favoritnya untuk makan siang bersama teman-teman kantornya. Kini, ia hanya duduk di pojokan, menghindari tatapan penasaran orang-orang yang mungkin mengenalinya. Hidup Laras telah berubah drastis sejak skandal mereka tersebar, dan ia sadar bahwa dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga martabatnya. Semua orang seolah memandangnya sebagai pengkhianat, pelakor yang merusak rumah tangga sahabatnya sendiri. Sejak kejadian itu, hubungannya dengan Randy semakin merenggang. Mereka tidak lagi bisa berbicara seperti dulu. Setiap kali mereka mencoba mengobrol, yang keluar hanyalah saling tuduh dan menyalahkan. Laras menyalahkan Randy karena ceroboh dan membiarkan semuanya terbongkar. Randy, di sisi lain, menyalahkan Laras karena terus menekannya dan memaksanya untuk memilih antara dia dan Andini. "Kenapa kamu gak bisa lebih hati-hati?" tanya Laras dalam salah satu percakapan mereka yang penuh ketegangan. "Kalau kamu gak ceroboh, semua ini gak akan terjadi." Randy hanya bisa mendengus saat itu, merasa frustasi. "Kamu pikir cuma aku yang salah? Kamu juga bagian dari semua ini, Laras. Kamu tahu kita salah, tapi kamu terus mendorong aku untuk melanjutkan." Percakapan seperti itu selalu berakhir tanpa solusi, hanya memperburuk keadaan mereka. Perlahan, hubungan mereka runtuh, seiring dengan runtuhnya karir dan kehidupan sosial mereka. Sementara itu, di rumah barunya, Andini duduk di ruang tamu sambil memandangi perutnya yang semakin membesar.
Bayi yang ia kandung adalah harapan baru baginya, satu-satunya cahaya dalam hidupnya setelah dihancurkan oleh pengkhianatan Randy dan Laras. Setiap kali ia memandang perutnya, ia tersenyum, merasa bahwa hidupnya sekarang lebih baik tanpa beban pernikahan yang penuh dusta dan pengkhianatan. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Andini. Meskipun dia telah menghancurkan hidup Randy dan Laras secara materi, dia merasa bahwa keduanya belum sepenuhnya merasakan penderitaan yang dia rasakan. Baginya, apa yang mereka alami saat ini hanyalah permulaan. Dia ingin memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa meraih kebahagiaan selamanya. Andini kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi salah satu pengacaranya. Saya ingin melanjutkan kasus pencemaran nama baik terhadap Laras, katanya dengan tenang. Pastikan dia mendapat surat panggilan besok. Langkah itu bukan hanya bagian dari balas dendam, tetapi juga untuk memperpanjang penderitaan Laras. Andini tahu bahwa Laras mungkin bisa bertahan dari kehancuran finansial, tapi ia ingin melihat wanita itu hancur secara mental dan emosional. Dia tidak akan berhenti sampai Laras benar-benar merasakan apa yang Andini rasakan, rasa sakit, pengkhianatan, dan kehancuran total. Keesokan harinya, Laras menerima surat panggilan dari pengadilan. Gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Andini membuatnya terkejut dan marah. Kenapa Andini masih belum puas, pikirnya. Laras tahu bahwa Andini memiliki kendali penuh atas situasi ini. Dia tidak bisa berbuat banyak selain menghadapi tuntutan tersebut. Di malam yang sama, Randy datang ke apartemen Laras. Dia tahu bahwa hidup mereka semakin kacau, tapi dia juga tahu bahwa mereka butuh satu sama lain untuk bertahan. Namun, begitu ia masuk, Laras menyambutnya dengan kemarahan yang meledak-ledak. Kamu tahu? Andini menggugat aku lagi. Dia nggak akan pernah berhenti sampai kita benar-benar hancur, teriak Laras. Air matanya mulai mengalir deras. Randy terdiam, merasa bersalah, namun juga bingung harus melakukan apa. Aku akan bicara sama Andini. Mungkin aku bisa negosiasi, kita cari jalan keluarnya, kata Randy dengan suara lemah. Laras menatap Randy dengan tatapan penuh kebencian. Negosiasi? Kamu pikir dia akan dengerin kamu sekarang? Kamu udah ngerusak semuanya, Ren. Nggak ada yang bisa diperbaiki lagi. Laras berbalik, menangis, merasa kehilangan segalanya. Dia tahu Andini tidak akan memberikan belas kasihan sedikit pun. Randy, yang semakin terpuruk, hanya bisa menunduk. Dia sadar bahwa dia telah menghancurkan dua wanita dalam hidupnya, istrinya dan selingkuhannya. Dalam hatinya, dia tahu Andini tidak akan pernah memaafkan, dan Laras mungkin sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya. Malam itu, setelah keluar dari apartemen Laras, Randy berjalan di jalanan kota yang sepi. Kepalanya penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Dia menyadari betapa egoisnya selama ini. Dia ingin memuaskan hasratnya, tapi tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Kini, hidupnya berantakan, rumah tangganya hancur, karirnya musnah, dan masa depannya suram. Dalam kebingungan itu, Randy berbelok ke arah rumah Andini. Dia berpikir untuk menemui Andini, memohon maaf, meminta satu kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya. Namun, ketika ia sampai di depan rumah Andini, ia ragu. Andini pasti tidak ingin melihatnya lagi, apalagi mendengar permohonan maaf darinya. Tapi Randy merasa tidak punya pilihan lain.
Dia mengetuk pintu perlahan, berharap Andini akan membukanya. Andini, yang sedang duduk di ruang tamu, mendengar ketukan pintu dan merasa aneh. Siapa yang datang malam-malam begini? Ketika ia membuka pintu dan melihat Randy berdiri di sana, wajahnya langsung berubah dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Andini dengan suara tegas. Randy menundukkan kepalanya, mencoba menahan air mata. "Aku tahu aku salah, Din. Aku menghancurkan semuanya. Tapi aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaikinya." Andini tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh sinisme. "Kesempatan? Kamu pikir aku masih punya belas kasihan setelah semua yang kamu lakukan?" Randy terdiam. Kata-kata Andini memukulnya keras, tapi dia tetap berharap ada secercah harapan. "Aku akan melakukan apa saja, Din. Aku akan berubah. Aku gak akan pernah nyakitin kamu lagi." Namun, Andini hanya menatapnya dingin. "Kamu sudah terlambat, Ren. Aku sudah selesai dengan kamu. Dan aku pastikan kamu gak akan pernah bisa bahagia lagi, sama seperti aku yang dulu." Andini menutup pintu dengan keras, meninggalkan Randy dalam keheningan malam yang dingin. Di sana, di depan rumah yang dulu penuh kebahagiaan, Randy menyadari bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Balas dendam Andini tidak hanya merenggut kebahagiaan mereka, tapi juga menghancurkan semua yang pernah mereka miliki. Tak ada jalan kembali. Randy masih tertegun di depan pintu rumah Andini. Udara malam yang dingin semakin menusuk, seakan memperjelas kehampaan yang kini mengelilinginya. Tidak ada harapan yang tersisa, tidak ada tempat yang bisa ia tuju. Hidupnya kini hanyalah bayangan dari apa yang pernah ia miliki. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri, tetapi juga hidup dua wanita yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, di kantornya, Randy tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya masih tertuju pada Andini. Sepanjang hari, ia tidak henti-hentinya memikirkan bagaimana ia bisa memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat. Ia tahu Andini sudah bulat dengan keputusan cerainya, tapi ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini, sendirian, tanpa arah, tanpa cinta. Ia berpikir untuk mencari pengacara baru, mencoba untuk mengulur proses perceraian yang kini sudah mendekati tahap akhir. Namun, saat Randy duduk di mejanya, sebuah notifikasi pesan masuk di ponselnya. Pesan itu dari Laras. "Kamu harus datang ke pengadilan besok. Aku baru dapat surat resmi soal gugatan pencemaran nama baik dari Andini. Ini serius, Ren. Kalau kita kalah, aku bisa masuk penjara." Pikiran Randy semakin kacau. Laras kini berada di ambang kehancuran yang lebih parah. Andini tidak hanya menyerang secara pribadi, tapi juga secara hukum. Randy tahu Andini tidak main-main. Gugatan pencemaran nama baik ini adalah bentuk balas dendam yang jelas. Andini ingin Laras benar-benar menderita. Tanpa menunggu lama, Randy memutuskan untuk pergi ke kantor pengacara yang sebelumnya dia tolak saat Andini mengajukan perceraian. Dia tahu, dalam situasi ini, dia membutuhkan bantuan lebih dari sekadar bujuk rayu atau permohonan maaf. Dia butuh perlindungan hukum. Sementara itu, Andini tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Di rumahnya, Andini sibuk menyiapkan berkas-berkas untuk persidangan yang akan datang.
Semua ini adalah bagian dari rencananya untuk memastikan bahwa Laras tidak hanya hancur secara sosial, tetapi juga secara hukum. Andini tahu bahwa Laras adalah titik lemah Randy. Dan dengan menghancurkan Laras, dia bisa memastikan bahwa Randy tidak akan pernah bisa kembali bahagia. Setiap gerakan yang Andini buat, setiap langkah yang diambilnya, dipikirkan matang-matang. Dia tidak akan memberi mereka ruang untuk bernafas. Sore itu, saat Andini sedang menyusun strategi bersama tim pengacaranya, ia melihat sebuah berita yang membuatnya tersenyum dingin. Sebuah artikel gosip online menyebarkan kabar bahwa karir Laras semakin merosot. Kantornya telah memecatnya setelah skandal perselingkuhannya mencuat, dan sekarang, dengan gugatan pencemaran nama baik yang dihadapinya, tak ada lagi perusahaan yang mau mempekerjakannya. Itu berarti Laras benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Andini menyadari bahwa hidup Laras sekarang adalah bayangan dari hidupnya beberapa bulan yang lalu, kehilangan segalanya, dikhianati, dan dipermalukan. Tapi perbedaannya adalah, Andini memiliki kekuatan untuk bangkit, sementara Laras hanya akan tenggelam lebih dalam. Di sisi lain kota, Laras tidak bisa lagi menahan rasa paniknya. Dia duduk di sofa apartemennya yang kosong, menangis terseduh-seduh. Semua harapannya pupus. Teman-teman menjauh, keluarganya malu, dan karirnya hancur. Hidup yang dulu terasa sempurna kini menjadi mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Dia berharap semuanya bisa kembali seperti semula, saat dia dan Randy hanya bersenang-senang di belakang Andini, tanpa memikirkan konsekuensi. Namun, waktu itu telah berlalu, dan sekarang, yang tersisa hanyalah kejatuhan yang tak terelakkan. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan. Dia menatap langit-langit apartemennya, berharap ada jalan keluar dari semua ini. Dia tahu Andini tidak akan berhenti sampai dia benar-benar hancur. Laras mulai merasa bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri penderitaannya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan dilakukan sebelumnya. Keesokan harinya, Andini menerima sebuah telepon mendadak dari salah satu pengacaranya. Dia diberitahu bahwa Laras baru saja ditemukan tidak sadarkan diri di apartemennya. Diduga Laras mencoba bunuh diri dengan menelan sejumlah pil, namun untungnya berhasil diselamatkan oleh petugas keamanan apartemen yang menemukannya lebih awal. Laras kini dirawat di rumah sakit, dalam kondisi kritis. Berita itu membuat Andini tertegun sejenak. Meskipun ia telah menyiapkan segala cara untuk menghancurkan Laras, dia tidak pernah membayangkan bahwa Laras akan sampai pada titik ini. Ada perasaan aneh di hati Andini, perasaan yang tak bisa ia pahami. Apakah ini yang benar-benar ia inginkan? Apakah balas dendamnya seharusnya berakhir dengan nyawa seseorang? Namun, perasaan itu hanya bertahan sekejap. Andini menutup teleponnya dengan tegas. Bagi Andini, ini adalah bukti bahwa Laras lemah, tidak seperti dirinya yang mampu bangkit meskipun hancur berkeping-keping. Andini berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh ini. Laras pantas mendapatkan semua penderitaan ini, dan apa yang terjadi padanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Randy, yang mendengar kabar tentang kondisi Laras, segera berlari menuju rumah sakit. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Dia sadar, dialah yang menyebabkan semua ini. Seandainya dia tidak terlibat dengan Laras, seandainya dia tetap setia pada Andini, semua ini tidak akan pernah terjadi. Namun, sekarang semua sudah terlambat.
Ketika Randy tiba di rumah sakit, dia hanya bisa berdiri di luar kamar Laras. Memandangi tubuh wanita itu yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dia ingin masuk, ingin memeluknya dan meminta maaf, tapi dia tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki segalanya. Hidupnya telah berubah menjadi bencana, dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Di luar rumah sakit, Andini melihat berita tentang Laras yang masuk rumah sakit akibat percobaan bunuh diri. Reaksi publik langsung berpihak pada Laras, yang membuat Andini menjadi pihak yang terkesan kejam. Tapi itu tidak membuat Andini gentar. Baginya, ini hanyalah salah satu langkah dalam balas dendamnya. Dengan mata dingin, dia memandangi layar ponselnya, melihat komentar-komentar dari orang-orang yang tidak tahu cerita sepenuhnya. Bagi Andini, kisah ini belum selesai. Dia masih memiliki kendali atas masa depan mereka, dan dia tidak akan berhenti sampai dia memastikan bahwa baik Randy maupun Laras tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan lagi. Hari persidangan menjadi titik klimaks dalam perjalanan hidup Andini. Dengan tegas, hakim memutuskan perceraian mereka, mengakhiri pernikahan Andini dan Randy secara resmi. Pengadilan penuh dengan orang-orang yang menunggu dengan penasaran, termasuk media yang tidak berhenti mengikuti drama perselingkuhan yang sudah menjadi konsumsi publik. Namun bagi Andini, ini bukan sekadar penutupan dari babak buruk dalam hidupnya. Ini adalah awal dari kebebasan yang selama ini dia perjuangkan. Ia melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan tenang, namun di dalam hatinya, ada perasaan lega yang mengalir deras. Beban yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Randy berdiri di kejauhan, matanya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Ia mencoba mendekati Andini, berharap bisa mengatakan sesuatu, apapun, yang bisa memperbaiki segalanya. Namun, sebelum dia bisa membuka mulut, Andini sudah berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Kesalahan Randy sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Perjalanan baru Andini. Setelah perceraian, Andini memutuskan untuk fokus pada kehidupan baru. Dia tidak lagi sekadar menjadi korban, sekarang dia adalah seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang mandiri, dan seorang pejuang. Kembali ke rutinitasnya tidak mudah, tapi Andini menemukan kekuatan dari anaknya yang kini menjadi pusat dunianya. Andini juga mulai membangun kembali karirnya. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya, ia mendapatkan kesempatan untuk mendirikan perusahaan konsultasi yang selama ini ia impikan. Dalam waktu singkat, perusahaannya berkembang pesat, dan ini memberinya kepuasan batin yang tidak pernah ia dapatkan dari rumah tangganya bersama Randy. Setiap kali melihat kesuksesannya, Andini merasa lebih kuat. Bukan hanya karena dia telah bangkit dari keterpurukan, tapi juga karena dia telah membuktikan bahwa dirinya mampu hidup tanpa bayang-bayang pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Kehancuran Randy dan Laras. Sementara Andini sibuk membangun hidup baru, Randy dan Laras tenggelam dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Laras, setelah percobaan bunuh dirinya yang gagal, kehilangan segala sesuatu yang ia bangun. Karirnya hancur, reputasinya di masyarakat rusak, dan dia terus hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Tak satu pun dari orang-orang yang pernah dekat dengannya masih ingin berurusan dengannya. Laras terjebak dalam kesendirian, dihantui oleh kesalahan yang ia buat. Randy tidak lebih baik. Kehidupannya terjun bebas sejak perceraian itu.
Dia kehilangan pekerjaan dan terpaksa tinggal di apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Setiap hari, rasa penyesalan menghantui pikirannya, tapi tak ada yang bisa menghapus dosa-dosa masa lalu. Dunia yang dulu ia miliki kini tinggal puing-puing. Setiap kali dia mencoba menghubungi Andini, permintaannya ditolak. Andini sudah melangkah jauh ke depan, dan dia tidak ingin kembali ke masa lalu. Kehidupan baru, kebahagiaan baru. Beberapa tahun kemudian, Andini sudah menemukan kedamaian sejati. Dia menikmati waktunya bersama anaknya, dan dengan sukses menjalankan perusahaan yang ia bangun sendiri, dia tidak lagi merasa terkurung oleh kenangan buruk masa lalunya. Teman-teman baru yang suportif dan keluarga yang selalu mendukungnya menjadi sumber kebahagiaannya. Andini pun mulai membuka hatinya untuk cinta yang baru. Dia bertemu dengan seorang pria yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghormati kekuatannya sebagai wanita dan ibu. Berbeda dari hubungan sebelumnya, kali ini Andini merasa bahwa dia dicintai tanpa syarat dan dihargai sebagai individu. Malam itu, mereka berjalan bersama di taman kota, sambil menonton anaknya bermain dengan riang. Senyum di wajah Andini begitu tenang, seakan semua luka telah sembuh. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa hidupnya telah kembali utuh, bukan karena balas dendam, tapi karena dia telah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya di dalam dirinya. Pada akhirnya, Andini tidak lagi terobsesi dengan balas dendam. Dia telah menghancurkan kehidupan Randy dan Laras, tapi yang paling penting, dia telah memenangkan kembali hidupnya sendiri. Semua penderitaan yang pernah ia alami tidak lagi mendefinisikan siapa dirinya. Sebaliknya, itu telah menguatkan dirinya untuk menjadi wanita yang lebih tangguh dan berdaya. Ketika Laras mengirim pesan meminta maaf dan meminta pengampunan, Andini hanya tersenyum tipis. Bukan karena kebencian, tapi karena ia telah melewati fase itu. Dia tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk membuktikan bahwa dia kuat. Pengampunan mungkin bukan sesuatu yang dia berikan, tapi dia telah membiarkan semuanya berlalu. Kini, Andini fokus pada hal yang benar-benar penting, anaknya, masa depannya, dan kebahagiaan yang dia temukan di dalam dirinya sendiri. Dia tahu, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mencuri kebahagiaannya lagi. Akhir yang bahagia. Di akhir cerita, Andini duduk di beranda rumahnya yang baru, menikmati sore yang tenang. Di sebelahnya duduk pria yang sekarang menjadi pasangan hidupnya, seseorang yang tidak hanya mencintainya tapi juga menghargai setiap perjuangan yang pernah dia lalui. Di depan mereka, anak Andini berlarian, tertawa, menunjukkan betapa jauh Andini telah melangkah dari masa-masa kelamnya. Andini tahu bahwa hidup adalah tentang perjalanan, dan terkadang rasa sakit menjadi bagian dari pertumbuhan. Namun, ia sekarang bisa tersenyum, bukan karena dia membalas dendam, tetapi karena dia telah memenangkan pertempuran paling penting dalam hidupnya, pertempuran untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Tamat.